Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Mira Azahra, inilah berita utama edisi kali ini. Lurah Sekota Semarang peroleh sepeda motor operasional baru. Pengusaha Metro Lampung dukung program Wirausaha Merdeka. Black Canyon, wisata air hidden gem di Kabupaten Pekalongan. Pemirsa, inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Berbagai cara dilakukan para kontestan pemilu 2024 dalam mengkampanyekan dirinya. Bukan saja berkampanye secara langsung dengan mengumpulkan massa, namun sejumlah calon legislatif memilih beradu gagasan. Kampanye dengan cara adu gagasan ini salah satunya dilakukan calon anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Agung Budi Margono, yang berkampanye dengan menerbitkan buku. Melalui bukunya ini, Agung berupaya keras mendorong pengembangan ekonomi kreatif secara masif, khususnya bagi kaum muda. Sebab menurutnya generasi muda saat ini lebih banyak berinteraksi dengan kreativitas seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Buku yang diberi judul Menggerakkan Ekonomi Kreatif Kaum Muda tersebut diantaranya mengulas sejumlah masalah dan solusi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Agung berharap dengan peluncuran bukunya tersebut setidaknya dapat menunjukkan bahwa yang diperlukan masyarakat saat ini adalah politik gagasan dan politik damai. Untuk itulah, ia juga memberikan cover bukunya dengan simbol es teh yang dinilainya bagian dari gerakan ekonomi kreatif dan juga simbol dinginnya suasana pemilu 2024. Ya, jadi memang sudah kita rencanakan dan kebetulan pas hari pertama kami siapkan. Dan ini tentu sebuah pesan bahwa demokrasi ini harus penuh dengan gagasan ya. Kami berusaha untuk menampilkan politik gagasan. Ya, salah satu politik gagasan yang sedang kami luncurkan adalah tentang ekonomi kreatif bagi kaum muda. Kenapa? Karena lagi-lagi kaum muda ini sekarang menjadi bonus demografi Indonesia, Jawa Tengah maupun juga di Semarang. Sehingga perlu ada perhatian bagi pemerintah, perhatian bagi masyarakat, termasuk perhatian bagi orang-orang tua yang punya anak-anak, terkhusus anak-anak muda, remaja maupun dewasa. Ketua fraksi PKS DPRD Jawa Tengah tersebut berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sektor ekonomi kreatif yang identik dengan kaum muda. Berbagai ruang menurutnya harus dibuka untuk pengembangan ekonomi kreatif tersebut. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Wali Kota Semarang berikan inventaris sepeda motor baru bagi 177 lurah sekota Semarang. Motor tersebut dibeli dengan dana APBD Kota Semarang senilai 8 miliar rupiah. Serah terima kendaraan operasional berupa sepeda motor kepada lurah sekota Semarang tersebut dilakukan Rabu siang seusai upacara peringatan Hari Korpri di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Serah terima dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, dan diterima oleh 177 lurah di Kota Semarang. Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang, menjelaskan bahwa pemberian kendaraan operasional baru tersebut untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, sebab para lurahlah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan selama ini kendaraan operasionalnya lurah dinilai sudah terlalu tua. Untuk pengadaan kendaraan operasional 177 lurah tersebut, Ita mengaku mengalokasikan dana dari APBD Kota Semarang senilai 8 miliar rupiah. Jadi memang kan lurah ini kan sudah lama, motornya udah bobrok-bobrok gitu ya. Nah, pada saat yang beberapa waktu itu kan Camat sudah mendapatkan inventaris kendaraan. Mengharapkan lurah-lurah ini bisa melakukan mobilisasi, melakukan mobilitas untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok. Sementara itu, Lurah Rejomulyo Dwi Sulistiono mengaku senang akan adanya kendaraan operasional baru tersebut. Menurutnya, kendaraan operasional baru tersebut menjadi bentuk perhatian dan penghargaan dari Wali Kota Semarang kepada para lurah. Ia juga memastikan akan memberikan suntikan semangat dalam melayani masyarakat.
Kita langsung ke lapangan, ke masyarakat. Jadi kita memang butuh akomodasi yang luar biasa, transportasi yang luar biasa. Jadi kita bisa ke masyarakat lebih sering mengunjungi masyarakat, koordinasi dengan masyarakat tentang bagaimana perkembangan di masyarakat. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Pemirsa, pengusaha Metro Lampung dukung program Wira Usaha Merdeka. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. La Tulipe Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulipe Active Series. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah diharapkan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah, Heri Nuryanto Sudiro. Ia mengajak para anggota untuk bersama-sama menciptakan iklim usaha kondusif. Hal ini senada dengan situasi global hingga gejolak yang dimungkinkan terjadi di tahun politik. Untuk itu, Ramimprov tersebut digelar untuk merumuskan mengenai sumbangsih Kadin Jateng untuk bisa mengentaskan permasalahan yang terjadi. Termasuk juga mendorong terciptanya stabilitas di tahun politik. Kondisi ini akan membuat investor akan wait and see untuk melihat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemimpin baru nanti. Saat ini tingkat perekonomian Jawa Tengah turun menjadi 4,92% dari triwulan kedua tahun 2023 yang mencapai 5,24% karena daya beli masyarakat berkurang. Kita berharap pesta demokrasi ya, yang namanya pesta sama-sama kita rayakan, kita sambut dengan riang gembira. Siapapun pemimpin yang ada sekarang ini adalah putra bangsa yang terpilih. Mudah-mudahan segera bisa segera tidak lama-lama, bisa satu putaran sehingga kita ketemu calon presiden kita dan kita bersama-sama menuju Indonesia Emas. Ada kekhawatiran nggak sih Pak? Nanti kan biasanya kalau ada pesta demokrasi itu banyak investor itu agak wait and see seperti itu. Nah kalau Kadin sendiri melihat ada kekhawatiran begitu nggak sih para pengusaha nanti? Tentu itu sudah secara logis dari tahun ke tahun ya kita melihat ini menghadapi pesta demokrasi karena pastinya dengan pemimpin yang baru akan ada timbul kebijakan yang baru dari para pelaku dunia usaha, para investor ini pun juga pasti akan wait and see melihat siapa yang akan jadi, apakah ini akan melanjutkan kebijakan yang baru ada atau akan ada perubahan. Hal senada juga disampaikan oleh PLH Ketua Umum Kadin Indonesia, Yuki Nugrahawan Hanafi dalam pidatonya. Kegiatan ini diharapkan memberikan sumbangsi aspirasi, saran, dan ide kreatif bagi para pelaku usaha untuk menentukan program kerja dan arah kerja yang lebih solid. Yang saya titip, marilah kita menjaga situasi kondisi politik dengan baik. Ini adalah sebuah pesta yang harusnya kita sama-sama bisa bergembira, ya. Terjadi pelemahan daya beli masyarakat di bawah. Yang ketiga,
juga geopolitik yang terjadi di dunia belum selesai. Ya, kita berkepanjangan menghadapi situasi kondisi pangan, ya, cuaca yang akan berdampak kepada pangan tahun depan. Ini tentunya juga perlu fokus dan pemikiran. Sebagai bentuk komitmen Kadin terhadap kemajuan industri, pada saat yang bersamaan Kadin Jateng juga meresmikan kantor baru yang terletak di Jalan Papandayan Selatan, Kota Semarang. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Program Wirausaha Merdeka yang dicanangkan Kemendikbudristek disambut hangat pengusaha di Kota Metro Lampung. Mereka menilai program Wirausaha Merdeka sangat tepat untuk mendorong mahasiswa semakin berdaya saing dan cinta berwirausaha sejak dini. Di antara pengusaha di Kota Metro Lampung yang mendukung program Wirausaha Merdeka adalah La Costa yang bergerak dalam bidang usaha minuman dan makanan. Resto yang menjadi mitra dari Universitas Dianuswantoro Semarang ini pun memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa Wirausaha Merdeka dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung yang menjadi partner Udinus untuk magang dan belajar berwirausaha. Saya sangat terkesan dengan semangat mahasiswa dari UM yang bermitra dengan Udinus. Kita di sini belajar bareng, sharing bareng. Mereka sangat keingintahuannya sangat tinggi. Mereka juga termotivasi untuk menjadi entrepreneur, itu sangat bagus. Saya sangat salut sama semangat mereka, kreativitas mereka juga. Harapan saya, mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam Mitra Wirausaha Merdeka ini memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi, tetap semangat, karena bisa entrepreneurs ini sangat membantu orang banyak, bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan income, apalagi sekarang di era digital marketing, limit untuk berjualan itu sangat tidak terbatas. Selain La Costa, dukungan yang sama disampaikan Direktur CV Sumber Anugrah, Jenny Sulistiani, yang juga Ketua Asosiasi Peternak Ayam dan Petelur se-Lampung. Ia bahkan berharap kolaborasi Udinus dan UM Metro Lampung nantinya dapat menciptakan ekosistem peternakan ayam kampung petelur di Lampung. Sangat tertarik dan saya sangat senang ketika ada program kewirausahaan Kampus Merdeka ini. Kenapa? Karena saya ingin anak-anak mahasiswa ini selama masih kuliah mengenallah usaha-usaha kreatif yang sebenarnya bisa dilakukan oleh mereka dan punya nilai ekonomi. Dan saya sengaja mengajak anak-anak mahasiswa ini untuk terlibat dalam kegiatan kami. Sebenarnya kegiatan kami ini komunitas, yaitu bagaimana urban farming ayam kampung di Kota Metro. Yang ke depan kami harapkan ini menjadi sebuah closed loop ayam kampung yang melibatkan masyarakat sebagai pembudidaya ayam. Kemudian kampus ini nanti bisa membrandingkan, kemudian nanti juga ada SMK peternakan, ada dari Universitas Lampung jurusan peternakan. Universitas Dianuswantoro Semarang sendiri menjadi salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang terpilih menjadi perguruan tinggi pelaksana Wirausaha Merdeka, di mana Udinus mendapat kuota untuk 400 mahasiswa dan terbagi dalam 30 tim, di mana selain dari mahasiswa Udinus sendiri, mahasiswa yang tergabung dalam binaan Wirausaha Merdeka Udinus adalah dari perguruan tinggi lain. Dari Metro Lampung, Tutuk Carita melaporkan. Pemirsa, Black Canyon wisata air hidden gem di Kabupaten Pekalongan. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki.
Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangannya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kanker masih menjadi penyakit berbahaya yang dapat menyerang siapa saja. Indonesia merupakan negara dengan jumlah insidensi dan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat keempat di Asia akibat kanker. Kanker dapat ditangani apabila dijumpai pada stadium awal. Disinilah pentingnya screening dan deteksi kanker. Kerjasama Udinus dengan Perhompedin Semarang mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi kanker sejak dini dengan cepat dan mudah. Inilah Onkodon, aplikasi screening dan deteksi dini kanker. Fitur yang tersedia adalah screening dan deteksi dini, konsultasi dokter onkologi, forum diskusi, dan reminder jadwal. Bersama Onkodon, mari kita perangi kanker sejak dini. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangannya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. PLN terus berkomitmen mendukung pembangunan daerah dengan penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal. Salah satunya dengan pembangunan Gardu Hubung Kabupaten Banyumas. Gardu hubung yang diresmikan PLN bersama pemerintah Kabupaten Banyumas ini bertujuan untuk mendukung jaringan listrik yang andal dan kontinu di kawasan Smart City. Berada di beberapa titik lokasi Jalan Bung Karno, 3 unit gardu hubung ini yang saling terinkoneksi melalui sistem distribusi kabel tanah sepanjang 2,8 km sirkuit. Peran gardu hubung sangat penting dalam menyediakan listrik yang andal dan aman. Selain itu juga menjadi komponen krusial dalam infrastruktur listrik yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan industri ke depannya,
khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Gardu hubung distribusi merupakan salah satu komponen vital dalam sistem distribusi listrik. Gardu hubung ini bertindak sebagai penghubung antara jaringan distribusi utama dengan jaringan yang lebih spesifik, seperti kawasan khusus seperti industri, perkantoran, dan sejenisnya. Ketiga gardu hubung tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Gardu hubung Bung Karno atau BKO sebagai gardu utama distribusi source PLN, gardu hubung Madang Maning atau MMG yang saat ini menyuplai gedung UMKM dan Madang Maning Park, dan gardu hubung Menara Teratai atau TRT yang menyuplai listrik Menara Teratai. Selain itu, dengan adanya gardu hubung ini juga memungkinkan petugas PLN untuk melakukan perawatan, pemeliharaan, atau peningkatan pada jaringan distribusi pada kawasan Smart City tanpa mengganggu pasokan listrik yang terhubung kepada pelanggan. Dari Kabupaten Banyumas, Restu Indah melaporkan. Selain terkenal dengan batiknya, Kabupaten Pekalongan juga menyimpan banyak wisata alam yang mempesona. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Black Canyon. Destinasi wisata ini terletak di Desa Kayu Puring, Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Seperti apa? Berikut liputannya sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azhara dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. Keindahan alam Black Canyon menjadi surga baru di Kabupaten Pekalongan, menyuguhkan pesona alam untuk merelaksasikan jiwa dan pikiran yang jenuh. Berada di Desa Kayu Puring, Petung Kriono, Black Canyon buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Black Canyon menyuguhkan wisata air, diantaranya body rafting, body jumping, serta bermain air atau berenang. Tak hanya itu, kalian bisa camping bersama teman, keluarga, atau pasangan sambil menikmati nuansa alam nan asri. Suasana alam dengan airnya yang berwarna kebiruan, serta dihiasi dinding tebing yang tinggi, menambah keindahan pesona alam dan membuat betah berada di sana. Black Canyon memiliki 2 gedung, yakni gedung atas dan bawah.